Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantap imannya, mantap kasihnya, mantap pengharapannya di dalam Yesus Kristus. Selamat pagi, 5 menit bersama dengan firman serapan pagi kita sudah tersedia. Kiranya kita diberkati oleh Tuhan dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Sebelum kita melakukan tugas kita, biarkan firman Allah bersama dengan kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Dari pihakmu kami tahu Engkau melakukan yang terbaik dari hidup kepada hidup kami. Dari pihak kami biarlah ada hal-hal yang indah yang kami lakukan, hal-hal yang baik, yang benar, taat di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Abraham itu Allah mengadakan covenant atau perjanjian dengan Abraham. Jadi kita tahu bahwa Abraham mendapatkan lawatan Tuhan karena dia sudah melakukan apa yang tidak baik. Lalu kemudian kita tahu Allah mengungkapkan pribadinya, akulah Allah yang Maha Kuasa. Dari pihak Allah yang Maha Kuasa ini kita lihat bahwa ada beberapa hal yang saya boleh singkat. Yang pertama adalah bahwa Abraham akan dibuat menjadi ahli waris dari apa yang akan dilakukannya. Lalu kemudian memiliki properti, memiliki kekuasaan, dan juga kekayaan yang kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu bagaimana perjanjian itu akan digenapi kalau Tuhan Abraham melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan di pasal ke-17 ini kita bisa melihat apa yang diminta oleh Tuhan sebelumnya. Mari saya bacakan 2 ayat. Ayat 8, kepadamu dan kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan, dan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Lalu ayat ke-9 lagi, berfirmanlah Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus mengingati perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Nanti Anda bisa baca ayat selanjutnya. Jadi di sini kita bisa melihat dari pihak Allah yang selalu saya sebutkan tadi, bagaimana Allah melakukan hal-hal yang luar biasa. Dari pihak Abraham dalam untuk menggenapi perjanjian ini, dia harus taat kepada Allah dan melakukan perjanjian apa yang diminta oleh Allah, yaitu taat kepada Allah supaya perjanjian itu bisa terjadi. Yang kedua yang harus dilakukan oleh Abraham adalah dia harus sunat seluruh orang-orang yang ada dalam, termasuk Abraham. Bayangkan bahwa Allah dalam mengatakan kalau engkau lakukan perjanjian itu akan sah, akan terjadi. Tapi kalau enggak tidak lakukan, akan orang-orang yang tidak melakukan akan dilenyapkan. Wow, luar biasa. Lalu bagaimana sunat orang percaya? Nanti sore akan saya bawakan dalam hal yang khusus. Jadi tapi saya katakan dalam hal ini sunat harus dilakukan untuk menerima perjanjian Allah. Yang ketiga kata firman Allah bahwa supaya Abraham itu tidak menyerah, karena Allah tidak mengatakan dalam usia perjanjian 5 tahun atau dalam usiamu yang 100 tahun aku akan menggenapi. Tapi Tuhan tidak mengatakan itu kepada Abraham. Abraham harus memiliki mentalitas yang kuat dan tidak mudah menyerah, dan tidak boleh menyerah, karena janji itu pasti digenapi Tuhan. Dan kita tahu di pasal 18 Allah mengingatkan kembali, di pasal 21 Allah menggenapinya, dan dia memberikan anak kandung. Jadi kalau andai kata Tuhan katakan begini, Abraham, nanti di usiamu yang 100 aku akan memberikan anak bagimu, anak laki-laki. Mungkin Abraham bisa berhitung, tetapi Allah tidak mengatakan begitu, sehingga ada konflik kepercayaan, ada konflik keyakinan, ada jatuh bangunnya, apa benar, apa iya. Makanya nanti kita akan belajar bagaimana keraguan yang sempat terjadi dalam Abraham maupun Sarai. Dalam usia yang suntuk mau melahirkan nggak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Itulah sebabnya Allah katakan jangan menyerah, jangan menyerah. Janji Tuhan akan digenapi bagi orang-orang yang menuruti dan yang mau melakukan firman Allah atau janji sunat itu, lalu kemudian tidak akan pernah menyerah sampai
janji Tuhan itu dipenuhi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau konsisten untuk menggenapi firman-Mu. Biarkan kami juga konsisten melakukan apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas tentu bersama dengan Tuhan Yesus. Mantap, mantap imannya, mantap kasihnya, mantap pengharapannya di dalam Yesus. Diberkatilah kita yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Amin.